Baik, selamat malam kepada saudara. Oke, selamat malam. Perkenalkan, saudara namanya siapa? Nama saya Laude Ridho Fareza. Laude Ridho Fareza. Dari jurusan mana? Tingkat berapa? Jurusan Teknik Informatika tingkat 3. Oke. Ya, jadi untuk saudara Ridho kita akan bersama-sama ya untuk mendiskusikan dan belajar bersama untuk pelajaran Alkitab mengenai bagaimana pandangan mengenai makanan halal dan haram, baik itu dari Advent maupun juga dari Islam. Baik, sebelumnya kita bersatu dalam doa ya. Tuhan yang bertata dalam surga, kami ucap syukur, terima kasih Engkau telah menyertai kami sepanjang hari ini. Tiba saatnya hamba bersama dengan saudara Ridho untuk mempelajari tentang doktrin mengenai makanan halal dan haram, dan juga bagaimana kami dalam menjadi pribadi yang dapat dilihat oleh orang lain dalam berpakaian maupun dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah saudara kami, ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, di dalam nama Isa Al-Masih kami telah berdoa. Amin. Oke, jadi untuk saudara itu ya, bagaimana pandangan mengenai makanan dan halal dan haram itu? Untuk sebelumnya saya akan berikan kesempatan kepada saudara Ridho mengenai pandangan makanan halal dan haram dalam Islam itu seperti apa? Silakan. Makanan halal dalam Islam. Makanan halal dalam Islam itu kalau untuk daging. Kalau daging itu kita tidak boleh memakan hal yang buas, makanan yang hewan yang bergigi. Terus kita juga kalau untuk mamalia harus memakan rumput, tidak boleh juga omnivora atau makan lain. Untuk bagian hewan air tidak bisa hewan yang hidup di dua alam, antara kayak amfibi seperti itu memang diharamkan. Nah, selanjutnya untuk di laut, kalau di laut semuanya itu halal kecuali yang menyerupai babi atau semacamnya. Nah, tingkatan makanan daging juga antara yang paling haram sampai dianggap oleh najis itu adalah anjing sama babi, itu memang paling diharamkan, bahkan menyentuhnya pun tidak bisa, tidak diperbolehkan karena itu juga najis berat seperti itu. Oke, ya. Jadi itulah pandangan bagaimana makanan dan halal dan haram itu, ya, bagaimana kita bisa memilahnya dalam pandangan Islam. Sekarang saya akan bawa saudara untuk kita masuk bagaimana pandangan dalam Advent itu seperti apa. Oke. Kita bisa buka Alkitab kita di dalam Imamat pasal 11. Ini Imamat pasal 11 ini adalah bagaimana ketika Allah mengajarkan kepada bangsa Israel ya, sebelumnya ya, bangsa Israel di bawah pimpinan Nabi Musa alaihissalam, mengenai bagaimana mereka diajarkan untuk bisa membedakan mana binatang yang halal dan binatang yang haram. Seperti yang kita ketahui, binatang yang haram dan halal itu mereka dipisahkan. Kita bisa baca di pasal ini adalah binatang yang haram itu sebagai contoh ya, seperti babi. Nah, babi itu juga haram, sama seperti dalam ajaran Advent. Dan Islam juga sama. Mengapa babi itu diharamkan? Nah, kita bisa baca di dalam Imamat pasal 11 ayat yang ke-7. Imamat pasal 11 ayat ke-7, demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biang, haram itu bagimu. Nah, kenapa babi itu dikatakan haram? Yang pertama karena dia memiliki dua ciri-ciri fisik ya. Yang pertama dia memiliki kuku belah, ya seperti halnya kukunya sapi ya, berbelah seperti ini. Cuman masalahnya dia itu tidak memamah biak. Apa itu memamah biak? Memamah biak itu adalah ketika binatang itu memakan sesuatu, dia akan mengunyahnya, lalu memuntahkan kembali, tapi tidak sampai dimuntahkan keluar ya. Dia akan tetap menyimpannya dalam kantung rahangnya, tapi setelah itu dia akan makan lagi, mengunyah kembali supaya makanan itu kembali jadi lunak, menjadi bisa ditelan. Kenapa babi tidak memamah biak?
Karena ketika babi itu memakan seperti makan buah-buahan atau sayur-sayuran, dia langsung menelannya. Jadi tidak dikunyah dulu, jadi tidak dikunyah dulu terus kemudian dia muntahin ke dalam kantong pipinya, lalu dia mengunyahnya lagi. Nah, itu sebabnya kenapa babi diharamkan, karena dia tidak memakan. Artinya dia ketika dia memakan, dia langsung menelannya. Belum lagi karena babi itu rata-rata makanannya itu adalah makanan yang jorok, jijik ya. Rata-rata makanan babi itu diambil dari sampah-sampah atau dari misalkan buah-buah busuk, sayur-sayuran busuk ya. Bahkan tidak menutup kemungkinan juga ada beberapa kotoran-kotoran dari hewan atau bahkan mohon maaf kotoran manusia juga masuk dalam situ ya. Dan juga ada beberapa jenis hewan-hewan yang haram yang harus dihindarkan, tidak boleh dimakan. Seperti halnya contoh pelanduk. Pelanduk itu kalau kita ketahui secara harfiah itu adalah kancil. Kenapa kancil atau pelanduk itu tidak boleh dimakan? Nah, karena memang memakan biak tetapi tidak berkuku belah. Jadi kukunya itu menyatu. Jadi tidak memakan biak. Jadi, memang dia memakan biak tetapi tidak berkuku belah. Terus kemudian juga kelinci ya. Memang memakan biak tetapi tidak berkuku belah. Jadi dia kukunya bercakar gitu. Ya. Walaupun kita tahu kelinci itu unik, bahkan ada yang pernah menjadikan kelinci itu sebagai hidangan seperti sate kelinci atau semur kelinci ya. Tapi ternyata apa yang dikatakan Alkitab ini adalah kelinci termasuk hewan yang haram. Terus kemudian ada beberapa lagi seperti unta. Unta itu kalau di negara Arab itu, unta itu hewan paling mahal di negara Arab ya. Karena bahkan satu ekornya saja itu sudah sama kayak satu harga mobil. Bahkan unta, kenapa diharamkan? Saya baca di dalam ayat yang keempat, unta karena mereka memakan biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu ya. Jadi unta itu adalah dia memang memakan biak tetapi tidak berkuku belah. Jadi kukunya itu ada tiga cabang, tapi tidak sampai cabang seperti kayak kaki ayam ya. Walaupun di negara-negara Arab ada yang mengatakan, ada yang juga melakukan penyembelihan terhadap unta dan mereka juga memakan dagingnya. Padahal jelas dikatakan bahwa unta itu tidak boleh dimakan karena haram. Jadi itulah ada beberapa hewan-hewan di darat yang tidak boleh dimakan dagingnya karena haram. Ya, seperti yang kita ketahui ada unta, ada kelinci, pelanduk atau kancil, babi, mau itu babi hutan mau babi ternak ya. Dan juga binatang-binatang liar seperti singa, seperti anjing ya. Seperti yang sudah disebutkan saudara, anjing tidak boleh makan. Memang betul, karena anjing itu hewan yang liar juga. Terus kemudian seperti kucing juga. Terus kemudian ya pokoknya semua hewan-hewan yang diharamkan oleh Allah itu karena memiliki faktor-faktor fisiknya seperti apa dan juga cara dia makan apa, terus kemudian pola hidupnya seperti apa. Kenapa? Tujuannya adalah supaya menjaga diri kita itu tetap bersih, tetap suci dalam hal memilah makanan. Baik dari untuk soal tentang binatang darat yang haram dan yang halal. Untuk yang halal ya kita tahu ya, ada sapi, ada kambing, ada domba. Nah, kalau di dalam Islam kan biasanya dijadikan sebagai hewan dalam perayaan Idul Adha, dijadikan sebagai kurbannya. Ya. Itu 3 jenis hewan darat yang bisa dimakan. Jelas itu halal karena mereka memiliki 2 hal itu, memakan biak dan kuku belah. Jadi mereka komplit. Dan juga cara makan mereka memakan rumput-rumputan yang terpilih atau bahkan rumput yang sudah dicarikan oleh gembalanya atau peternak-peternaknya supaya mereka memiliki kualitas tubuh yang baik untuk bisa dipanen daging mereka. Mungkin dari sini saudara Rido mau dipertanyakan lagi, ada pertanyaan? Kalau seumpamanya untuk menjaga itu juga untuk menjaga kesehatan kan? Iya. Bukannya ada beberapa, berarti hanya faktor berkuku belah dan mamalia biak aja yang seperti itu ya? Untuk hewan mamalia. Ya oke. Ya sebenarnya bukan hanya faktor dari antara berkuku belah dan memakan biak, juga ada beberapa faktor yang membuat mereka diharamkan. Yang pertama adalah bagaimana mereka punya makanan itu seperti apa, bagaimana pola hidup mereka itu seperti apa. Ya katakanlah sebagai contoh, unta itu kan hidupnya di padang pasir. Kita nggak tahu padang pasir itu daerah yang kotor atau gimana. Dan juga karena
unta itu dia tuh kalau makan tuh ya nggak jauh beda kayak misalkan babi atau gimana ya, karena hidupnya di padang pasir, rumput aja terbatas di sana. Jadi mungkin saja kita bisa melihat kayak misalkan unta itu mereka makan rumput-rumputan atau bahkan sayur-sayuran yang sudah kadaluarsa ya, untuk supaya mereka memastikan tetap bisa makan, tetap hidup. Walaupun kita tahu mereka juga minum air juga. Terus kemudian kenapa kelinci diharamkan? Karena kita tahu di mana tempat tinggal kelinci itu ada di dalam tanah. Karena kita tidak tahu di tanah itu ada binatang-binatang apa saja yang dimakan. Mungkin dia makan cacing, mungkin dia makan kelabang, atau mungkin hewan-hewan yang ada di dalam tanah yang itu seharusnya itu bukan makanan kita. Jadi kita bisa tahu bagaimana membedakan mana binatang yang bisa dimakan itu, yang bisa dimakan itu adalah halal, yang tidak bisa dimakan adalah haram. Oke, itu saja. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi? Ada pertanyaan lagi. Kalau seumpamanya hewan itu diharamkan oleh cara makannya, bagaimana jadinya jika seekor babi diberi makan dengan makanan yang sehat, misalnya rumput atau apa, dengan pola makan yang sehat, sementara kambing atau sapi diberi makan dengan makanan yang tidak sehat gitu, atau bagaimana? Kalau menurut penilaian Anda bagaimana itu? Apakah akan berputar balik antara halal dan haram, atau apakah akan menjadi reverse gitu, kayak menjadi babi halal karena makanannya bagus, atau sapi haram, atau sapi atau kambing haram karena pola makannya yang kurang ini atau kurang bagus? Oke, ya sebenarnya ini juga bisa kita jawab masing-masing ya. Mungkin karena ya walaupun mungkin babi itu mungkin saja contohnya ketika babi itu ditempatkan di kandang yang baik dengan makanan yang terbaik dan juga cara dia perawatannya dengan baik. Namun jelas kalau di dalam, mau itu dalam ajaran Advent maupun dalam ajaran Islam, babi tetaplah haram. Ya. Kenapa? Apa alasannya kenapa babi itu diharamkan, baik itu dalam Islam maupun dalam Advent? Karena memang perintah Tuhan seperti itu. Memang karena kalau memang kan Advent kan ciri khasnya yang memang perkumpulan yang mama babi, bukan hanya makanannya aja, tapi dia faktornya keseluruhan lah, antara fisik sama makanannya baik, seperti itu. Oke. Ya, jadi misalkan ya jelas babi itu diharamkan. Kenapa? Karena misalkan sebagai contoh, ketika babi itu dibedah atau dibelah badannya, kita bisa melihat bagaimana di dalam dagingnya tersebut terkandung cacing pita. Nah, walaupun dia sudah diberikan makanan yang terbaik, tempat yang bersih untuk dia tinggal sebagai kandangnya, dan perawatan cukup bagus, tidak menutup kemungkinan cacing pitanya tetap ada di mana? Di dalam saluran pencernaannya, di bagian kotorannya. Mungkin ketika dia buang kotoran itu, nggak taunya kecampur sama makanan yang lain, dimakan sama babi yang satunya lagi. Jelas, itulah kenapa babi diharamkan. Bahkan sampai ada terjadi kasus banyak orang-orang yang akhirnya mengalami sakit. Karena apa? Karena terinfeksi cacing pita yang didapat dari memakan daging babi. Ya, itu biasa dialami oleh orang-orang yang suka memakan daging babi. Baik, sekarang kita akan lanjut ke bagaimana makan binatang yang haram dan halal itu dalam, khususnya misalkan di air atau di sungai, danau atau lautan. Saya beri kesempatan pada saudara Ari itu untuk menjelaskan. Kalau ikan yang tadi udah dijelaskan ya, yang di laut itu atau di air itu semua dihalalkan, kecuali ikan atau itu yang berbahaya bagi kita yang makan, atau misalnya mengandung racun sama yang menyerupai babi lah, seperti itu. Ya memang kalau tidak baik untuk tubuh ya diharamkan. Kalau memang baik untuk tubuh ya dihalalkan, seperti itu untuk ikan. Dan juga yang tidak menyerupai babi. Ya, oke, terima kasih. Ya, itu bagaimana pandangan mengenai hewan-hewan di air yang tidak boleh dimakan sama yang boleh dimakan ya. Nah, sekarang saya akan lanjut membacakan di Imamat pasal 11 ayat yang ke-9 sampai yang ke-12 mengenai binatang yang hidup dalam air yang boleh dimakan itu seperti apa. Di Imamat pasal 11 ayat 9 sampai yang 12, inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air,
segala yang bersirip dan bersisik di dalam air, di dalam lautan, dan di dalam sungai, itulah semuanya yang boleh kamu makan. Tapi segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam lautan dan di dalam sungai, dari segala yang berkeriapan di dalam air, dan dari segala makhluk hidup yang ada dalam air, semuanya itu kejijikan bagimu. Sesungguhnya haruslah semuanya itu kejijikan bagimu. Dagingnya janganlah kau makan, dan bangkainya haruslah kamu jijikan. Segala yang tidak bersirip dan tidak bersisik di dalam air adalah kejijikan bagimu. Oke, ya, jadi dalam Alkitab ini dijelaskan bagaimana binatang air di dalam air yang boleh dimakan seperti apa. Ya, sebagai contoh, ikan-ikan. Ikan-ikan apa yang boleh dimakan? Yang pertama ada sisiknya, yang kedua ada siripnya. Dua-duanya ini harus komplit. Apa contoh ikan yang seperti ada siripnya atau sisiknya, dua-duanya komplit ini? Yang pertama ada gurami, ada mujair, ada bandeng. Pernah makan bandeng kan? Iya. Gimana rasanya? Enak, oke. Ya, terus kemudian ikan apa lagi? Ya, pokoknya yang bersisik ya. Terus bagaimana ikan-ikan itu yang ada dua hal ini yang komplit ini itu boleh dimakan. Ya, itu kayak contohnya itu di sungai ya, yang ikan seperti mujair atau gurami ya. Kalau di lautan ya seperti contohnya bandeng, terus ada apa lagi, kakap, macam-macam lah. Asalkan kedua kriteria ini harus ada, bersirip dan bersisik. Kalau misalkan ikan seperti lele atau apa seperti ikan patin, nah, kita bisa lihat sisiknya ada, siripnya ada, tapi ternyata dia nggak ada sisik. Boleh nggak dimakan? Nggak boleh. Ya, jelas itu tidak boleh kalau misalkan salah satu bagian itu hilang. Jadi ini ya, saya ingin sampaikan, mohon maaf nih. Pernah makan nggak? Pernah. Oh, oke. Tidak masalah ya, tidak. Saya tidak mau menghakimi saudara atau bagaimana ya. Ya, cukup kembali kepada diri kita masing-masing ya. Kalau misalkan ya, kalau saya sendiri, karena namanya juga Advent ya, lele itu jelas kami maaf nggak makan. Ya, kalau misalkan saudara itu ya nggak apa-apa, silakan mau makan atau apa itu terserah pada saudara. Tidak ada unsur menghakimi atau melarang ya. Jadi terus bagaimana hewan-hewan yang lainnya? Kayak contohnya misalkan, mohon maaf nih, ada udang, ada kepiting, ada lobster, ada kerang. Gimana? Pernah makan? Rasanya gimana? Oh, enak ya. Bahkan itu termasuk kriteria makanan hewani paling mahal ya. Hewan-hewan makanan seafood ya. Oke. Terus apalagi cumi, gurita ya. Pernah? Wah, itu enak sekali ya. Tapi kalau dalam pandangan saya ya, karena saya sudah tahu kriteria hewan dalam air yang boleh dimakan seperti apa, sisik dan bersirip, dan juga yang bentuknya aneh-aneh. Yang bentuknya aneh-aneh itu yang nggak boleh dimakan. Kalau yang bersisik dan bersirip itu yang boleh. Ya justru ya mohon maaf ya, tidak bermaksud menyombongkan atau tidak bermaksud menghakimi ya. Sekali lagi tidak ada unsur atau tidak ada unsur melarang selama saudara itu masih ada kemauan ya. Ya kayak contohnya misalkan udang, kepiting, cumi atau hewan-hewan seafood lainnya yang tidak masuk dalam kriteria bersisik dan bersirip ini, bagi kami Advent itu jelas itu haram. Kenapa? Karena ketika misalkan kita membelah badan kepiting atau membelah lobster, di balik daging-daging itu kemungkinan terdapat ada kandungan bakteri dan juga terdapat seperti cacing-cacing yang kecil ya, yang menginfeksi pada mereka. Karena kita nggak tahu di balik apa akibatnya jika kita terlalu mengkonsumsinya terlalu banyak, kita akan jadi sakit, kita akan terinfeksi cacing-cacingnya itu, mungkin bakteri-bakterinya itu. Dan belum lagi karena berdasarkan penelitian kesehatan ya, binatang seafood seperti udang, lobster, kepiting dan sebagainya itu memiliki kadar kolesterol yang sangat tinggi. Jadi makanya misalkan saudara masih menyukai makan seafood, it's okay, no problem, asalkan dibatasi ya, konsumsinya, karena kolesterol itu tinggi. Kalau kolesterolnya sudah tinggi dan itu dimakan secara berlebihan, ya kita tahu bagaimana penyakitnya.
dari stroke, serangan jantung, terus dan apa penyumbatan pembuluh darah di bagian tubuh mana ya. Ya, itulah bagaimana resikonya ketika sesuatu yang sangat enak, sesuatu yang sangat baik, tapi jika dikonsumsi secara berlebihan itu tidak baik, tidak tepat ya. Terus, oke. Baik, lalu bagaimana dengan hewan-hewan yang ada di udara seperti burung-burung ya? Oke, saya berikan kesempatan untuk saudara itu untuk menjelaskan bagaimana hewan-hewan seperti unggas atau burung-burung dalam Islam yang boleh dimakan sama yang tidak. Kalau hewan-hewan sih yang penting burungnya itu tidak makan daging lah. Dia makan yang herbivore, tapi masih agak kurang mengerti. Misalnya jarang makan burung. Kalau unggas palingan ayam sama bebek lah. Kalau burung kayaknya nggak pernah selama ini pernah makan. Oke ya. Jadi itu ya. Misal hewan unggas atau burung-burung yang tidak boleh makan adalah pemakan daging atau pemakan bangkai. Nah, dalam kepercayaan kami, dalam Alkitab juga sama, tidak jauh beda. Hewan-hewan burung atau unggas yang memakan bangkai seperti burung bangkai, burung gagak, atau raja wali atau elang. Nah, mereka makannya bangkai kan, daging yang sudah membusuk atau sudah mengalami fermentasi. Nah, itu jelas tidak baik. Kenapa? Karena kemungkinan ketika mereka memakan bangkai itu sudah diganti lalat, jantung, bakteri ya, yang bisa menimbulkan penyakit. Nah, makanya kita juga diingatkan hewan-hewan burung seperti itulah yang tidak boleh dimakan. Apalagi kayak contohnya kelelawar ya. Pernah makan kelelawar? Oke, puji Tuhan, alhamdulillah ya nggak pernah makan ya. Kenapa kelelawar juga tidak boleh dimakan? Padahal dia telah masuk dalam kategori mamalia yang bisa terbang. Karena pertama, kelelawar itu dia hidupnya seperti di gua-gua atau bahkan tempat-tempat yang kosong, yang pokoknya ada atapnya gitu ya. Terus bagaimana pola makan mereka? Mereka memilih buah-buahan yang pertama mungkin buah itu sudah lama busuk ya, buah-buahan busuk yang masih menggantung di pohon. Terus yang kedua mungkin mereka makan buah-buahan yang sudah jatuh ya. Karena kita nggak tahu buah-buahan tersebut ternyata sudah diganti lalat, sudah membusuk ya. Belum lagi ada salah satu jenis kelelawar yaitu kelelawar vampir, di mana dia menghisap darah dari misalkan sapi, menghisap darah dari kambing ya. Justru itulah sebabnya. Bahkan kita juga pernah tahu ya waktu kasus pandemi COVID-19 ya. Waktu ketika pandemi COVID-19 ini ramai viral ya, banyak yang mengatakan COVID itu asalnya dari kelelawar. Dan setelah diselidiki itu memang benar. Kenapa? Karena kelelawar mereka menyimpan bakteri itu dari cara mereka makan dan cara mereka hidup seperti apa. Cara mereka hidup adalah mereka biasanya akan dilakukan secara terbalik dan mereka akan membuang air mereka. Karena mereka pipis atau mereka berak itu, kotoran mereka akan naik ke atas, bukan ke bawah, jatuh ke bawah. Dan itulah yang menjadi penyebabnya. Jadi makanya mereka menyimpan bakteri atau virus COVID itu seperti apa dari cara mereka makan dan cara mereka pembuangannya itu ya. Ya. Jadi itulah bagaimana makan hewan-hewan yang tidak boleh dimakan itu seperti yang bagian darat, kayak contohnya babi, landuk, sebagainya. Terus kemudian ikan-ikanan yang di air ya. Terus kemudian ada hewan-hewan, bahkan ada juga beberapa hewan-hewan yang tidak boleh dimakan, walaupun dia termasuk dalam kategori hewan di darat juga. Tapi sekarang kita akan bahas ke bagian hewan-hewan yang hidup di dua alam ya, seperti kodok atau salamander ya. Kita jelas tahu ya, saudara juga tahu bagaimana dalam pandangan Islam ya, kodok, salamander atau kadal yang hidup di dua alam tidak boleh dimakan. Jelaskan. Tidak bisa hidup dua alam. Itu memang dilarangkan kalau dalam Islam. Oke, kami pun juga demikian, sama. Kenapa? Karena kita juga akan melihat bagaimana misalkan kita membelah kodok itu, membelah salamander itu. Pernah ikut pelajaran biologi kan tentang bagaimana Oke.
Ketika kodok itu dibelah di bagian perutnya, maka kita akan mendapati bagaimana sistem pencernaan itu juga di dalamnya terdapat kandungan bakteri, terdapat kandungan kuman yang ada dari hasil makanannya kodok. Kodok itu makannya dari mana? Pertama mereka makan dari serangga-serangga seperti lalat atau seperti nyamuk, ya. Serangga-serangga yang mengandung sumber penyakit. Dan juga kodok itu hidup di dua alam. Pertama di air dan darat. Kenapa diharamkan? Karena kodok itu juga hidupnya di air juga. Tapi kita juga tidak tahu itu airnya air kotor atau tidak. Bahkan bisa mungkin kodok itu tinggalnya di dalam selokan. Nah, itu makanya dia bisa menyimpan banyak ratusan atau bahkan ribuan kuman penyakit yang bisa menginfeksi manusia. Nah, itu sebabnya kenapa kodok itu hidup di dua alam itu akhirnya diharamkan baik dalam Islam maupun dalam Advent, ya. Terus apa hewan-hewan yang lainnya? Tikus, ya, seperti tikus, bunglon, biawak, siput, ya. Nah, ini yang saya bacakan, ya. Di Imamat pasal 11 ayat 29. Inilah yang haram bagimu di antara segala binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi, tikus buta, tikus, dan katak menurut jenisnya. Ini sudah kita bahas tadi. Masuk ke ayat 30. Dan landak, biawak, dan bengkaruk, siput, dan bunglon. Ayat 31. Itulah semuanya yang haram bagimu di antara segala binatang yang berkeriap. Setiap orang yang kena pada binatang-binatang itu sesudah binatang-binatang itu mati menjadi najis sampai matahari terbenam. Waduh, ngeri juga, ya. Orang di zaman bangsa Israel aja itu orang kalau udah nyentuh dagingnya aja, bangkainya aja, itu sudah dikatakan najis karena dianggap sudah menyentuh sesuatu yang kotor. Nah, bagaimana? Mengapa tikus itu juga diharamkan? Landak juga sama, biawak, siput, dan bunglon. Kalau dalam Islam bagaimana? Kalau itu memang diharapkan karena sejenis hewan-hewan yang menjijikan, ya. Ya, betul. Ya. Kami pun juga sama. Kenapa tikus itu juga masuk dalam hewan haram? Ya, kita tahu lah, ya. Tikus itu tinggal di mana? Mungkin bisa jadi dia tinggal di got, mungkin dia bisa tinggal di tempat-tempat yang dekat dengan tempat sampah, dan juga pokoknya tempat-tempat yang kesannya jorok gitulah, ya. Terus kemudian dia seperti siput, ya. Kita juga tahu bagaimana kenapa siput itu diharamkan. Pernah makan siput? Oh, oke, puji Tuhan, alhamdulillah, ya, nggak pernah makannya. Kenapa siput itu diharamkan? Nah, pernah ada satu kejadian di mana ada satu orang yang pernah mengalami cacat, bahkan sampai meninggal karena dia terinfeksi bakteri dan cacing yang terkandung dalam siput. Dan dia sendiri memakannya secara mentah-mentah. Waduh, ngeri juga, ya. Ini pernah ada kejadian juga, bahkan sampai viral, ya. Itulah sebabnya kenapa hewan-hewan seperti inilah yang diharamkan. Baik itu secara mereka punya dua kriteria yang bilang salah satunya, atau bahkan mereka cara pola hidup mereka, cara makan mereka, ya, seperti apa, ya. Jadi itulah beberapa binatang-binatang yang tidak boleh dimakan karena haram, dan juga yang boleh dimakan karena halal. Mungkin dari sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Tidak jelas. Jadi untuk apa saudara Rito ini, kesimpulan apa yang bisa didapatkan? Kalau antara makanan haram dan halal, ya, itu memang udah jelas tertera di dalam Alkitab. Ini juga tertera dalam Al-Quran seperti itu, karena antara halal dan haram. Kalau yang halal dalam Islam kan berbeda sama dengan yang Advent. Memang yang Advent lebih sensitif, ya. Kalau soal makanan halal dan haram harus memang betul-betul dia tertera. Begitulah. Ya. Oke, jadi itulah, ya, bagaimana kesimpulan mengenai binatang yang haram dan yang halal. Jadi kita harus bisa membedakan binatang halal ini boleh dimakan, tapi kalau yang haram, jangan. Walaupun, ya, mohon maaf, ya, misalkan saudara itu punya pengalaman pernah makan seafood, ya. Walaupun itu memang enak, tapi, ya, mulai sekarang bisalah dibatasi, ya. Dibatasi karena pertama karena dia punya kandungan kolesterol yang tinggi, itu karena dari kesehatan, ya. Boleh makan, tapi jangan terbanyak-banyak, ya, itulah penting. Dan saya juga tidak ada maksud untuk menghakimi saudara, bahkan ini tidak sama sekali tidak terdapat unsur kristenisasi, ya, tidak ada.
karena kita juga satu saudara ya, saudara dalam Tuhan ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan berkati ya. Oke, saatnya kita akan tiba waktunya untuk berdoa ya. Saya akan mendoakan saudara supaya apa yang saudara kerjakan baik lancar dan baik-baik saja, sehat-sehat saja. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertahta di surga, di sini hamba bersama dengan saudara Rito telah belajar dari Alkitab mengenai pandangan kami terhadap makanan halal dan haram ya Tuhan. Biarlah sebagaimana yang telah Engkau ajarkan pada kami di dalam Alkitab, dalam Imamat pasal 11, bagaimana kami bisa membedakan makan hewan halal yang bisa kami makan dan haram yang harus kami hindarkan dan kami tidak boleh memakannya. Biarlah ini menjadi pelajaran bagi kami untuk kami hidupkan kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba juga mendoakan untuk saudara itu supaya apa yang dia kerjakan dalam perkuliahannya, apa yang dia kerjakan dalam kehidupannya berjalan dengan baik, lancar dan berhasil ya Tuhan. Dan biarlah Engkau memberkati dia beserta dengan keluarganya supaya didapati tetap baik-baik, sehat-sehat saja dalam menjalankan aktivitas dimanapun dan kapanpun. Inilah doa kami, ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, di dalam nama Isa Al-Masih kami berdoa. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.